Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang geometri bidang datar. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan kekongruenan dua segitiga. Jadi menentukan kekongruenan dua segitiga itu bisa menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus, gitu ya. Nah, untuk itu harus kalian ingat terlebih dahulu seperti apa aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi aturan sinus dan aturan kosinus itu asalnya dari perbandingan perbandingan ini antara perbandingan sudut di dalam segitiga siku-siku ini. Jadi misalkan di sini sudut theta, maka sinus tetanya adalah BC per CA. BC di sini di hadapannya per CA, yaitu sisi miringnya. Begitu juga untuk selanjutnya untuk cos alpha cos theta, tan theta, kemudian kosekan theta dan secant theta, kemudian ada kotangen theta, yaitu ini. Anak-anak perhatikan. Jadi di dalam sinus theta itu BC per CA, sisi di depannya dibagi dengan sisi miringnya. Kemudian di dalam kosekan itu ternyata kebalikannya. Kalau yang tadi di sini CA sebagai penyebut, ternyata di sini sebagai pembilang. Jadi di dalam kosekan itu adalah kebalikannya dari sinus tadi. Jadi kalau misalkan Ibu jabarkan, sebenarnya dia itu adalah 1 per sin. Jadi kosekan itu 1, kosekan theta itu sama dengan 1 per sin theta, karena sin theta itu adalah BC per CA, maka kan nggak mungkin seperti ini. Jadi dibuatlah CA per BC. Ini diubah 1 dibagi BC per CA, maka kosekan theta adalah CA, atau kita tahu bahwa kosekan theta adalah kebalikan dari sin theta, atau kosekan theta adalah 1 per sin theta, atau kosekan adalah 1 per sin. Jadi ini kebalikannya asal usulnya kenapa kok dia bisa jadi terbalik seperti ini, yaitu diselesaikan menggunakan cara seperti ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kalian tidak boleh lupakan, karena ini nanti akan muncul terus, apalagi untuk di materi geometri, mau bidang datar, mau bidang ruang gitu ya, atau nanti di trigonometri gitu. Oke, selanjutnya kita ke aturan sinus dulu. Aturan sinus itu apa? Ini misalkan di sini ada segitiga sembarang. Jadi kalau aturan sinus ini adalah pengembangan dari perbandingan sudut yang tadi itu. Kalau yang tadi itu adalah segitiga siku-siku, tapi di sini disediakannya kalau untuk aturan sinus adalah segitiga sembarang. Nah, misalkan dulu ini sudut A, ini segitiga sembarangnya adalah A, B, dan C. Jadi di depan sudut A itu adalah sisi A. Ingat, penamaan sebuah bangun datar ataupun bangun ruang menggunakan huruf kapital. Oke ya, Ibu ulang. Penamaan sebuah bangun datar atau bangun ruang itu harus selalu menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, Ibu lanjutkan. Ini ada di sudut A, di depannya sudut A ini tuh ada sisinya yaitu sisi CB. Kita beri nama CB itu sebagai A kecil. Kemudian di depan sudut C itu adalah C kecil, di depan sudut B adalah B kecil. Maka penamaannya akan selalu seperti ini. Kalaupun di sini nanti dia namanya bukan A, B, C lagi, misalkan di sini itu E, maka di sini harusnya adalah E kecil. Gitu. Kalau di sini F, maka di sini adalah F kecil. Kalau di sini G, maka di sini adalah G kecil. Gitu ya. Itu sudah rumus umumnya, atau
wajib seperti itu penulisannya gitu. Nggak boleh dirubah-rubah. Misalkan di sini sudutnya A, baru di sini dikasih nama B. Kenapa? Karena nanti bisa mengakibatkan kerancuan. Jadi kalau sudah A kecil pasti sudutnya nanti A besar. Jadi penamaannya pasti A, B, C atau A besar, B besar, C besar, huruf kapital seperti itu. Oke, jadi sebenarnya aturan sinus itu apa? Jadi aturan tentang hubungan panjang sisi dan sudut yang menghadapnya pada segitiga. Oke ya, sudut yang menghadapnya. Nah, makanya Ibu tekankan di sini adalah perbandingan sudut yang menghadapnya. Hubungan panjang sisi dengan sudut yang menghadapnya. Panjang sisinya A dengan sudut yang menghadapnya yaitu A besar. Seperti apa aturan sinus itu? Ini merupakan satu kesatuan. Artinya nanti kalau kalian disajikan sebuah segitiga sembarang, misalkan seperti yang di samping, kemudian diketahui sudut A itu sekian derajat, sudut B sekian derajat, kemudian diketahui sisi A itu misalkan sekian sentimeter, kalian akan bisa menemukan berapa panjang sisi-sisi yang lain atau besarnya sudut yang lain dengan menggunakan aturan sinus gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu yang aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu apa? Aturan tentang hubungan kuadrat panjang sisi, dengan nilai kosinus dengan salah satu sudut pada segitiga. Perhatikan, kalau yang dicari itu misalkan A di sini ya. Nih kalian langsung aplikasikan ke dalam segitiganya ini. Kalau bentuk penamaan segitiganya adalah A, B, C, maka rumusnya untuk mencari panjang A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat yang diketahui ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC cos A, cosnya ini. Nah gitu. Kemudian setelah didapatkan misalkan yang dicari A, ini semua kita ketahui, kita substitusikan. Kemudian nanti hasil akhirnya karena di sini A kuadrat yang dibutuhkan cuma A saja, nanti baru diakarkan gitu. Bagaimana kalau mencari yang B? Selanjutnya seperti ini, mencari panjang sisi B gitu. Oke. Kalian perhatikan, nanti kalian catat di buku kalian karena ini semuanya penting dan harus diingat. Selanjutnya yaitu untuk yang C. Nah, di sini cos A, ada cos B, ada cos C. Di sini pasti besarnya sudut karena ini segitiga, ada segitiga ABC ya. Nah, dari rumus ini, dari aturan kosinus ini untuk mencari panjang sisi ini kita juga bisa mencari sudutnya. Kalau di sini tadi juga menggunakan aturan sinus bisa mencari panjang sisinya, kemudian bisa juga menemukan besar sudutnya melalui aturan sinus. Nah, kalau ini kita kembangkan lagi, maka didapatlah kalau misalkan disuruh mencari sudutnya, tentukan sudut A-nya besarnya berapa derajat, maka gunakanlah rumus ini, kosinusnya gitu ya kan. Kosinusnya ya, oke. Bisa ya, mudah dari sini pengaplikasiannya. Nanti namanya segitiga di soal yang disajikan itu kan tidak mesti A, B, C namanya. Nah, maka dari segitiga sembarang yang Ibu sajikan ini kalian betul di mana letak A, di mana letak B. Kemudian nanti pengaplikasiannya ke dalam bentuk segitiga dengan penamaan yang lain, maka kalian akan mudah menentukan rumusnya atau kira-kira yang mana ya sebagai B-nya kalau kemarin di segitiga ABC yang disajikan Ibu waktu penjelasannya gitu. Oke anak-anak, sekarang
kita ke kongruenan tadi, menentukan kekongruenan dua segitiga dengan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Kekongruenan. Nih ibu kasih contoh soal menentukan kekongruenan dua segitiga. Segitiga yang pertama yaitu segitiga ABC dengan panjang AB2, BC3 dan AC4. Kemudian karena di sini kongruen, maka bentuk dan ukurannya sudah pasti sama. Kira-kira suruh menentukan apa nih? Tentukan ukuran ketiga sudut pada masing-masing segitiga A, B, C dan D, E, F dengan menggunakan aturan kosinus. Oke. Karena di sini dia kongruen, pasti besarnya sama, panjangnya sama, lebarnya sama, tingginya sama, kemudian besar sudutnya juga sama. Tuh kalian lihat sisi-sisi yang bersesuaian juga panjangnya sama, gitu ya. Jadi sisi AB ini bersesuaian dengan DE yaitu 2. Kemudian sisi yang bersesuaian lainnya yaitu BC dengan EF yaitu 3. Kemudian sisi yang bersesuaian lainnya yaitu AC dan DF. Oke, sekarang kita akan menentukan ukuran ketiga sudut pada masing-masing segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Oh, sudah ditentukan. Kita disuruh menggunakan aturan kosinus. Oke, maka kita selesaikan saja untuk aturan kosinus. Kita mulai dari sudut A, ini nanti bersesuaian dengan sudut D. Kita cari A saja. Cos, rumusnya tadi, cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat 2B dikali C. Oke ya. Kemudian kita substitusikan berapa nilai B, C, A-nya. B-nya berapa? Berarti nilai B itu yang ada di depan sudut B. Nah, ini maksud Ibu. 4 kuadrat ditambah C berarti yang ada di depan sudut C. 2 kuadrat. Kemudian dikurang A, berarti yang ada di depan sudut A yaitu 3 kuadrat. Kemudian 2B-nya 4, C-nya 2. Oke. Nah, di sini berarti 16 ditambah 4 dikurang 9, di sini 16. Jawabannya adalah 11/16. 11/16 itu adalah nilai dari cos A. Sedangkan A-nya ini berapa derajat kita belum tahu. Dan yang itu yang disuruh mengetahui, tentukan ketiga sudut pada masing-masing. Maksudnya besar sudutnya. Nah, besar sudutnya berapa? Kira-kira A itu berapa? Kalau hasil kosinusnya adalah 11/16, maka anak-anak bisa menggunakan kalkulator. Kalkulatornya bukan kalkulator yang biasa yang dipakai di warung gitu ya, menghitung jumlah nilai uang dan kembalian, tetapi kita menggunakan kalkulator scientific namanya. Jadi di situ bisa menghitung sinus, kosinus, tangen dan yang lainnya lebih kompleks. Kalau menggunakan HP, mohon maaf karena HP Ibu fiturnya kurang lengkap gitu ya, ataulah kurang canggih, jadi Ibu tidak bisa memberikan contoh. Nah, untuk yang punya kalkulator scientific bisa digunakan. Caranya nanti kalian cari di internet, banyak sekali jenis kalkulatornya, bagaimana menggunakannya. Nah, kalau di sini bagi yang tidak mempunyai kalkulator, Ibu maklumi saja karena harganya memang lumayan mahal gitu ya. Maka bagaimana cara mencarinya untuk menentukan sudut A-nya kalau sudah diketahui seperti ini? Jadi kalian jawab saja nanti, Ibu maklumi karena keterbatasannya. Maka besarnya sudut A adalah arc
cos, karena di sini cos, R cos 11/16. Nah, ini kalau ibu hitung, pakai kalkulator, cos R cos 11/16 itu adalah maka sudut A nya itu berapa yang menghasilkan ini, yaitu sudutnya besarnya 46,567 sekian gitu banyak derajat gitu ya. Jadi setelah ibu cari menggunakan kalkulator, jawabannya adalah sudutnya 46,5 derajat apabila dikoskan hasilnya 11/16. Tapi anak-anak, karena kalian nggak punya kalkulator di rumah, maka setelah kalian menemukan seperti ini, cukup kalian simpulkan, maka besar sudut A adalah berapa? R cos, kalau disuruhnya cos, kalau disuruhnya sin berarti art sin gitu ya, 11/16 gitu. Dari sini sudah cukup. Tetapi kalau kalian mengerjakan disuruh mencari besar sudutnya, tapi kalian cuma menyelesaikan sampai di sini, ini pasti akan ibu salahkan gitu ya. Jadi harus runtut sampai seperti ini. Tapi untuk yang punya kalkulator boleh dicari, yang nggak punya sampai di sini saja sudah cukup, tidak apa-apa gitu. Oke, itu sudut A-nya berarti 46,567. Di sini berarti 46,567 derajat. Maka di sini yang bersesuaian juga sama 46,567 derajat. Maka untuk sisi yang lain ini, sudut yang lain ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan cara yang sama. Tinggal kalian substitusi, sisi-sisinya juga sudah diketahui semuanya berapa panjangnya gitu ya. Oke, jadi untuk sudut B dan C kalian lanjutkan, kalian kerjakan disambung dengan latihan soal berikut ini. Nah, jadi nanti soalnya ada 4 latihanmu. Yang pertama ini menentukan ini 1 dan 2 dari gambarnya, kemudian dia menggunakan aturan sinus, kemudian ditambah lagi tadi apa yang dari contoh soal tadi, mencari sudut B. Yang keempat adalah mencari sudut C. Nah, jadi soalnya tugasnya ada 4 gitu ya. Oke, sekian anak-anak pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.